What's up, folks? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Mulkan Adim, biasa dipanggil Adim. Di sini saya bersama rekan saya yang bernama Nama saya Arif Amrullah, biasa dipanggil Amru. kami dari SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Deng 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 deng. Oh iya bro, bincang-bincang kabar nih. Gimana kabarmu sekarang? Kabar aku sih akhir-akhir ini sih baik banget sih. Baik, excellent work. Wah, Tapi ada sedikit kesibukan lah, namanya juga anak milenial kan ya. Betul. Harus sedikit sibuk lah, Harus biar produktif. nggak males-malesan di Ya. rumah gitu, biar nggak hilang arah. benar. Kalau lu bro, ada kabar apa kah? Kalau aku sendiri sih baik-baik banget ya. Tapi yang kurang baik apa? Kamu tahu nggak sih? Nggak tahu lah, lu kan belum cerita sama aku. Yaitu COVID-19 yang bikin aku mentalku. Aku Jadi juga sih. aku akhir-akhir ini agak sedikit hatiku tuh ngerasa ada agak yang aneh gitu loh. Jadi ya udah, akhirnya aku bawa slow, aku bawa santai, bersyukur, dan ku jalanin semua, ku produktif. Wah, ternyata enak cuy. Karena aku slow. Asik. Jadi gitu sih kabarku akhir-akhir ini. Oh ya, baik. kita di sini mau sharing apa nih, atau diskusi apa ini? Kita sih di sini sih mau bincang-bincang aja sih. Oke. Kira-kira apa ya yang sekiranya cocok banget nih di karangan anak milenial nih yang bisa kita bahas? Aku ada ide. Apa tuh? Ini jarang banget dibahas para anak remaja atau para anak pelajar. Kamu tahu nggak apa? Apa tuh? Yaitu kesehatan mental di para pelajar, baik masalah fisik dan mental. Yoi. Wah, Jadi keren lumayan banget sih. lumayan berat sih, lumayan. Iya. Karena jarang banget dibahas sama Jarang teman-teman. banget diobrolin. Heeh. Kita bisa bilang ini hal yang besar, namun beberapa orang menganggap ini hal yang kecil. Betul. Tapi jika kita biarkan aja, mungkin ini bisa jadi hal yang besar. Betul, karena ibarat menabung gak sih gitu. Iya. Permasalahan yang investasi istilahnya. Tinggi banget ya. Iya. Boleh, Jadi boleh. kecil, nah makin numpuk. Wah, nanti Lama-lama jadi Wah, bukit. Waduh. Susah. susah. Jadi next, problematika para pelajar nih, kebanyakan akhir-akhir ini, bahkan aku tanya kepada data teman-temanku. Waktu itu aku minta data kan, aku suruh bikin Google Form gitu. Jadi kuesioner. iya, kuesioner. Wah, keren Terus banget tuh. aku minta data, jadi aku suruh ngisi ini. Terus akhirnya teman-teman sekolahku itu ngisi Google kuesioner Form tadi. itu ya. Iya, benar. Oke. Jadi kebanyakan problematika teman-teman itu apa? Kamu tahu nggak sih? Jenuh, Jenuh terus itu iya sih. bosen, Relate banget sih. terus dia itu merasa tertekan karena keluarganya. Relate banget sih. Jadi di samping dia belajar itu karena jenuh, dan di samping itu dia jenuh karena di tempat keluarganya. Kebanyakan gitu, karena kebanyakan disuruh gitu loh istilahnya, anak Tertekan lah tertekan. ya. Dari keluarga itu kayak merasa kamu harus ini, Iya, kamu harus itu. Sedangkan Kamu pernah ngerasain gitu nggak? pernah banget sih. Wah, kayak kamu harus A, B, C, sedangkan kita Z. Wah, jauh gak sih? Jauh banget. Apalagi kayak apa ya, masuk di otak kita itu gak bisa masuk Iya, gitu loh. benar. Mau pelajaran sebagus apapun, tapi kalau lingkungan gak mendukung, Benar. wah gimana tuh? Padahal Tekanan banget gak sih? benar. Kayak kita mikir banget, mikir keras terus. Aduh, kayak plan ini nggak bisa, kayak aduh mau nyerah aja, mau Kayak bunuh diri. kayak buntu banget gak Buntu, sih? nggak ada arah gitu. Gak ada arah. Kita awalnya udah nentuin tujuan nih. Tujuan kita A. Terus tiba-tiba si A gak bisa nih. Iya. Si B gak bisa, Bener. si C gak bisa. Terus gue mau ngapain? Gue hidup di dunia mau ngapain gitu kan? Kayaknya sama deh. Aku juga pernah pakai plan gitu, pakai cara-cara gitu. Nah akhirnya aku waktu itu ya, waktu SMP istilahnya ya. Jadi aku dituntut seperti A, B, C gitu. Terus aku keluar dari zona itu dan aku mencoba zona lain. Dan akhirnya aku menemukan passion yang dimana aku istilahnya J. Zona baru lah Zona ya. baru. Jadi lingkungan baru lah istilahnya. Terus akhirnya aku menemukan zona J tadi, dan ku gembleng
passionku di situ, akhirnya ya sedikit demi sedikit akhirnya aku menemukan passion baru. Jadi arah baru gitu istilahnya. Jadi semuanya itu tak luput dari sebuah proses. Betul. Kalau gua sih ya ada sih kayak problematika pelajar itu pernah gua alamin sih dulu. Gimana? Waktu gua SMP juga nih. Wah. Waktu gua iyalah masih anak kecil lah ya, bisa dibilang masih bau apa ya namanya? Bau ingusan gitu. Ngompol. Itu sih apa ya, zaman dulu tuh gue pernah ngerasain kayak Hamin 3 bulan tuh gue ngerasain sesuatu itu ada masalah yang gede banget. Wah, di hidup gue tuh. Keren. Kayak dimana kalau gue survive di sini, gue pasti bisa survive di hari yang lain. Wah. Gitu. Itu Baik tuh masalahnya sih gede banget sih. Gede. Kayak misal ya, permisalan aja sih. Kayak lu sekolah, terus lu tiba-tiba difitnah, terus lu tiba-tiba di DO. Wah. Apalagi itu Hamin 3 bulan sebelum ujian nasional. Gimana perasaan lu, bro, kalau kayak gitu? Gini ya, ujian nasional, ujian besar nasional ya, tingkat akhir lagi. Bener. Kan terus kita itu mikir, terus di samping itu kita juga mikir mental kita, wah aku mau di DO nih, gimana ya, mental kita goyah kan. Ya kayak gimana gitu. Bener. Kayak aku waktu itu tuh sekolah pun udah males-malesan. Wah. Terus hilang arah, nggak ada tujuan. Dampaknya seperti itu ya. Iya banget sih. Kayak apa ya? Dulu gua tuh tujuannya tuh SMA favorit di Surabaya. Wah. Gitu kan ya. Tapi SMA gua nggak kalah favorit dong yang sekarang. Anjay. Cuman kan waktu dulu kan gua sangat mau impi-impikan. Mengimpi. Kayak ya namanya juga anak kecil kan, bro ya, pingin ini pingin itu. Betul. Gua tuh pengen SMA di Surabaya gitu yang favorit gitu kan. Ternyata ketimpa masalah kayak gitu nih, bro. Ya. Bayangin aja sih, abis kena masalah gua nggak mau sekolah. Benar. Terus gua malas-malesan, gua udah gimana ya sama ujian nasional whatever lah. Benar. Kayak gak peduli banget itu loh. Jadi banyak problematika ya para pelajar, baik masalah psikis maupun mental. Betul banget sih. Aku mau tanya nih, menurutmu ya, orang banyak waktu COVID menjelma di Indonesia pada Maret itu, data dari laman berita itu ada 1125 orang yang positif di Indonesia. Kemudian April itu ada 1625 orang yang terkena positif. Wah, tinggi banget. Dan Mei itu ada 16.200 sekian itu yang kena positif. Jadi sebagai apa ya, aku waktu awal-awal itu ngerasa down banget. Aduh, aku bingung mau kemana. Kayak gak bisa keluar gitu gak sih? Karena terpacu dengan itu ya. Jadi aku mikir gak kesini deh, takut kayak gitu. Jadi aku ngerasa terbeban. Terus di samping itu keluarga aku juga nyuruh A, B, C, D gitu. Dan aku ngerasa wah, tuntutan banget sih. Mungkin teman-teman ada sih yang kebanyakan seperti aku gitu sih. Iya sih, apalagi semenjak pandemi ini kan ya. Iya. Pandemi COVID ini merubah segalanya lah. Bener. Baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Benar. Nah, apalagi waktu dengar berita pertama kali kalau sekolah diliburkan tuh kayak, aduh gimana ya? Gua belajar gimana ya di rumah? Gue belajar gimana ya di rumah? Aduh, gue bingung. Gue nggak pernah mengalami hal ini sebelumnya. Gue bingung. Tapi bro, ada plus minusnya tahu COVID-19 itu. Iya sih. Semuanya kan ada ada hal yang positif dan bener. Ada hal yang negatif. Kalau aku sendiri ya, itu lumayan sih banyak positifnya. Setelah aku rewenter lagi, aku rombak lagi. Jadi aku sekarang ya akhir-akhir ini produktif karena ya ikutin seminar, mulai atau menemukan passionnya kembali gitu. Aku mau tanya lagi nih, menurutmu apa tuh? Menurut pandanganmu ya, orang bunuh diri itu dia salah atau enggak? Dia ada dua sisi sih. Kenapa? Menurut aku kalau dari segi manusianya, dari segi anaknya sendiri ya, dia mungkin merasa dia nggak salah kalau bunuh diri. Tapi ada tapinya nih, bro. Benar. Apa? Kenapa tapinya? Ada masalah di balik itu yang membuat dia tertekan
yang membuat mental dia jatuh, yang membuat dia gak bisa ngapa-ngapain, yang membuat dia berpikir kalau gua gak berguna di dunia ini. Dan akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Itu yang pertama. Dari sisi yang kedua, itu ada dari sisi yang seringkali ngedownin mental dia. Oh iya. Atau ibarat kalau di sekolah itu kan kadang ada permasalahan tuh kan bullying. Iya. Terus kalau di internet itu biasanya kan netizen tuh yang suka bilang kalau kita marah suka bilang baperan lu. Itu sih mungkin faktor internal dan eksternalnya sih kalau menurut aku. Setuju sih aku sama pendapatmu tadi. Jadi orang bunuh diri itu nggak sepenuhnya salah. Gitu sih. Tergantung bagaimana cara kita melihatnya dari sisi mana lah. Benar. Jadi sebelum melakukan eksekusi ya apa penyebab dia bunuh diri gitu. Iya, harus banget sih, harus diteliti sampai situ sih. Apalagi kemarin itu waktu aku iseng-iseng buka laman internet berita. Lah. Iya, laman internet. Ya, laman berita, laman internet, laman apalah gitu. Terus itu di situ tuh kayak aku ngelihat itu kasus bullying. Bullying kan juga mengarah pada mental kan. Betul banget. Di contoh aja di negara besar sih kayak Amerika. Oh ya. Kayak Amerika Serikat gitu kan ya. Benar. Kasus bullying itu tiap tahunnya tuh bisa sampai 100 lebih. Tiap tahun itu tiap bulan sih. Itu dunia. Amerika. Amerika. Tiap bulannya itu ada sekitar 100 pelajar itu bunuh diri. Pelajar doang. Iya. Wow. Dan tiap tahunnya itu bisa mencapai 1000 sekian. Bayangin aja bro, 1000 innocent people. Wow. Gak bersalah apa-apa, dia terkena tekanan mental yang tinggi. Akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Benar. Untung aja nih di Indonesia gak seberapa parah. Namun harus kita jaga mulai hari ini. Karena apa? Generasi milenial, generasi penerus bangsa itu harus yang berwawasan tinggi. Betul. Serta memiliki komitmen tinggi terhadap negara. Ya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah itu betul banget sih. Sangat baik sih kita para milenial itu harus memompa diri kita sepenuhnya agar nanti kita itu sebagai regenerasi bapak-bapak. Iya, bapak-bapak presiden, bapak-bapak menteri, DPR. Apalagi mungkin yang ada di kursi ini nanti bisa jadi orang-orang penting ya, bro. Amin. Jadi gimana nih, bro? Gue mau tanya sih. Kan lu udah tanya banyak banget sih sama gue nih. Nah, gue mau nanya nih, kira-kira dari sudut pandang lu aja ya. Ya. Dari sudut pandang lu kekerasan mental, kekerasan fisik tuh bisa dikecam gak sih? Kayak misalnya harus benar-benar wajib dihentikan lah. Oh ya, aku jawab ya. Tergantung sih. Karena kekerasan pada fisik kan. Kekerasan pada fisik itu tergantung. Karena menurut pandanganku, karena dahulu anak kecil itu kan nakal banget ya. Susah dibilangin, makanya pakai kekerasan. Tapi kalau dari zaman ke zaman, apalagi zaman kita generasi Z gitu lah istilahnya, kalau zaman kita itu kalau anak-anak kalau dikasih pukulan itu malah makin memberontak. Tapi ketika menurut pandanganku ya, ketika dikasih nasihat yang lembut, dikasih arahan yang bagus, itu ya bagi dia yang merasakan itu malah baik. Wah ini enak banget. Jadi dia merasakan karena komitmen, kenyamanan seperti itu. Jadi balik lagi sih kepada orang tua masing-masing, pendidikan orang tua itu seperti apa. Jadi tiap evaluasi kita itu dijadikan reminder buat ke depan. Jadi nggak bisa asal blung. Wah, parah sih, parah. Terus untuk kesehatan, untuk kekerasan mental nih bro, kira-kira seperti apa nih? Gua pingin tahu gitu. Kalau kekerasan mental nih ya, kalau menurut pandanganku sih, jadi kekerasan mental seperti toxic nih, kayak insecure lah sekarang itu istilahnya. Jadi kamu kok jelek banget sih? Wah itu batin banget cuy. Aku aja pernah digituin sama orang. Kamu terus gimana lu? Terus aku bilang gini,
oh iya ya, aku kayak iya aku menjelek gitu. Aku mau apa ya, mengalih perhatian gitu biar aku ngerasa dihina tapi aku juga baik, tapi aku enggak, biasa aja. Iya gitu. Tapi lu ngerasain hal yang beda nggak setelah pasti lu beda bilang, lah. gue bilang nih lu jelek, Iya terus lu ngerasain sesuatu nggak? Selesai bilang iya pasti aku ngerasa sesuatu cuy. Berarti kan ada sebagian orang itu bisa menutupi hal-hal yang seperti itu gitu. Ada Tapi yang nggak bisa, ada yang biasanya langsung marah biasanya. Ada yang langsung marah, ada yang langsung lari terus nangis di belakang, kan kita nggak tahu ya. Itu sih problematika. Menurut lu nih bro, kira-kira latar belakang terjadinya problematika itu bisa jadi apa saja sih? Kayak latar belakang, kayak apa namanya, lingkungan, ataupun circle lah, ataupun hal-hal yang lain kayak internet misal, sosmed dan sebagainya. Iya, itu pengaruh banget. Menurut lu seberapa pengaruh sih lingkungan? Menurut lu nih, kalau lu disuruh pilih nih, lebih pengaruh mana, lingkungan sama sosmed? Kalau aku sih lingkungan ya. Kenapa gitu? Karena pendidikan pertama itu lingkungan apa? Keluarga. Benar banget sih. Jadi pendidikan pertama itu ada di kedua orang tua. Jadi sebelum kita jadi kedua orang tua nih, iya masih jauh lah. Masih kesana lagi. Benar masih jauh. Tapi kita harus ngeplan gitu. ngeplan mulai dari sekarang. Jadi menurut pandanganku itu orang yang pertama kali kasih kita pendidikan itu orang tua. Jadi orang tua aku sih ya terbaik sih kasih pendidikan ke aku. Jadi banyak banget aku pengalaman yang dikasih pendidikan kepada kedua orang tua aku gitu sih. Terus lingkungan pertemanan itu sih. Jadi yang pertama itu lingkungan, baru kalau kita beranjak SD SMP itu kan baru sosmed. Tapi kan kalau sosmed kan biasanya baru-baru SMA kan, kalau udah mendapati manfaatnya kayak gitu sih. Dan aku paling suka itu sosmed yang Twitter gitu loh istilahnya. Waduh, karena anak Twitter nih. Iya. Karena apa ya, real banget. Terus dia itu enggak menutupi. Yes, frontal. Aku suka yang frontal itu. Aduh, frontal gini. Aduh. Jadi kalau menurut pandanganmu gimana? Kalau menurut pandanganku sih lingkungan tuh memang benar banget sih. Lingkungan tuh memang harus jadi concern yang utama. Harus banget. Karena kita hidup juga enggak jauh-jauh dari sebuah circle. Iya. Palingan kan kalau contoh aja kita sekolah itu kita pindah circle loh, dari circle rumah, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, terus kita berada di circle sekolah. Yang tentunya di setiap circle itu memiliki kepribadian masing-masing. Misal nih kita mendapatkan dukungan apresiasi di lingkungan masyarakat, tapi kita nggak mendapatkan apresiasi lingkungan di lingkungan keluarga, kayak dipaksa dan sebagainya. Betul. Itu mungkin hal yang benar-benar gimana ya, kalau aku ngerasa sendiri, kalau lu nggak dapat dukungan dari keluarga itu berarti lu udah nggak ada semangat hidup. Iya betul. Jadi kesimpulannya kalau menurutku ya, bikin keluarga yang hebat, yang kerjasama, kompak. Jadi kalau kita apa-apa itu langsung enak pada keluarga, kompak gitu loh. Terus kita kalau mau apa-apa bilang, pa, misalnya kayak gitu, aku mau gini, oh iya nggak apa-apa, tapi sampai jam segini ya, jadi enak gitu loh, nggak ada tekanan. Karena waktu itu aku nggak kompak sama orang tua aku, jadi aku mau nggak pas lah ya. Nggak pas. Jadi aku mau keluar pun deg gitu, kayak takut gitu, gitulah, kayak mau izin itu kayak takut gitu ya. Jadi mungkin sekiranya gini nih bro, aku mau tanya satu kali lagi nih. Iya, satu kali lagi, apa nih kira-kira yang menurut lo harus menjadi motivasi lah buat kita semua, buat kita maupun diri kita sendiri lah. Kira-kira apa nih bro? Kalau aku, jadilah seseorang yang pandai berpikir atau berpikir kritis, seperti itu. Mungkin bener banget itu sih. saja sih. Kalau dari aku sih ya itu tadi sih, bener banget sih. Tapi small details itu lebih matter lah. Betul. Mungkin itu aja kan. Itu aja kali ya. Gua mau cabut nih. Oke, ya iya. Gimana ya? Makasih ya sharing-sharingnya. Oke. Gua juga makasih sih. Semamda, do the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.